Oke, mungkin mohon izin saya lanjutkan terkait dengan peran sebagai unit BKD di dalam platform. Ini untuk proses unit internal mengubah eh, status keaktifan dosen ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Ini jadi ada beberapa status yang dapat diubah jika ternyata ditemukan belum sesuai dengan data dari PD Dikti. Jadi dari status aktif, cuti, izin belajar, tugas di instansi lain, ataupun tugas belajar. Namun perlu diingat, unit BKD hanya bisa mengubah status jika perubahan status sudah divalidasi melalui PDD ya oleh masing-masing yang berwenang. Untuk LL Dikti itu terkait PNS, kemudian untuk PTN itu di Kemendikbudristek, ataupun untuk PTA PTKL melalui kementerian masing-masing. Caranya adalah silakan masuk ke halaman Sister. Kemudian Bapak Ibu pastikan peran yang telah dipilih di sini adalah peran sebagai unit BKD internal di level perguruan tinggi. Ya, jadi pastikan kembali ini sudah sesuai. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk mengklik menu layanan BKD dan pilih peserta BKD. Selanjutnya di sini nanti akan muncul periode kegiatan BKD yang akan dipilih ya Bapak Ibu, silakan dipilih apakah di semester genap atau semester ganjil. Kemudian klik lanjut dan nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman untuk melakukan alih status. Jadi di sini ada menunya di manajemen BKDPT berwarna hijau. Ini silakan diklik untuk alih status. Nanti akan diarahkan ke halaman ini Bapak Ibu untuk alih status BKD. Silakan Bapak Ibu nanti untuk melihat status laporan kinerja dosen di sini yang sebelumnya. Kemudian untuk status yang saat ini sekarang. Nah, ini perlu diperbarui, ini nanti bisa diperbarui oleh unit BKD. Untuk memperbaruinya bagaimana caranya adalah dengan mencentang di kotak sebelah kiri, silakan Bapak Ibu pilih nama dosen mana yang akan dilakukan alih status. Kemudian klik tombol di bawah berwarna biru ini update data LKD. Nah, setelah Bapak Ibu klik, ini akan muncul notifikasi tandanya berhasil mengubah status dosen. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan penambahan untuk periode baru? Sama seperti tadi, pastikan peran Bapak Ibu sebagai unit BKD internal di level perguruan tinggi, kemudian masuk ke layanan BKD, pilih periode BKD, kemudian di bagian atas berwarna hijau nanti akan ada tombol untuk tambah periode baru. Nah, silakan Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan muncul ini informasi atau form untuk di-input ya. Jadi ada beberapa informasi yang harus Bapak Ibu lengkapi, yaitu mulai periodenya kapan, selesai periodenya, kemudian semester periodenya, ini nanti akan muncul pilihannya. Kemudian statusnya, ini silakan dipilih. Nah, jika semua informasi ini sudah diisikan, silakan langsung klik tombol berwarna biru ini, buka periode baru. Nanti akan otomatis tertambah ya. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu untuk melengkapi detail periode kegiatan BKD? Jadi setelah yang tadi kita menambahkan periode baru BKD, Bapak Ibu perlu untuk melengkapi detail periode kegiatan BKD. Ini jadi ada proses penarikan kinerja, kemudian periode pengisian, dan juga periode penilaian. Nah, panduannya adalah silakan tadi ya masuk ke halaman periode BKD, kemudian Bapak Ibu silakan klik detail data ini di di kolom aksi. Ini yang berwarna hijau pada laporan yang akan dibuka ya Bapak Ibu. Ini silakan dipilih untuk detailnya. Kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa melengkapi dari data tersebut mulai dari tanggal awal periode, ini yang bagian pertama, kemudian tanggal akhir periode, dan juga status periodenya. Ini aktif atau tidak aktif. Nah, tanggal periode yang dilengkapi menyesuaikan kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi atau bisa mengikuti pengumuman dari tim Ditdaya. Nah, jika semua informasi sudah lengkap, Bapak Ibu silakan klik simpan. Kemudian caranya untuk mengubah periode. Nah,
Masuk tadi ya, Bapak Ibu silakan ke bagian periode BKD, kemudian klik tombol yang berwarna orange. Ini untuk melakukan ubah data. Jadi silakan diklik di laporan yang ingin diubah. Kemudian muncul form lagi. Seperti tadi, ini nanti Bapak Ibu silakan lengkapi datanya yang sesuai dengan data yang terbaru. Mulai periodenya kapan, selesai periodenya kapan, kemudian semester periode dan juga statusnya. Jika sudah sesuai semua, Bapak Ibu silakan klik simpan. Jika perubahan berhasil akan muncul notifikasi seperti di bawah ini, berwarna hijau, perubahan data berhasil disimpan. Ini tandanya datanya sudah masuk ke dalam sistem. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk mengatur pejabat pengesah penilaian BKD. Jadi dapat dilengkapi pejabat pengesah penilaian BKD dengan kondisinya yang pertama untuk PTN, ini sudah mengatur periode kegiatan BKD dan periode detail kegiatan sesuai langkah-langkah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian untuk PTS, LL Dikti sudah mengatur dan membukakan periode kegiatan BKD untuk PTS. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan di dalam Sister? Ini silakan Bapak Ibu masuk, kemudian pilih di layanan BKD ini ada pejabat pengesah penilaian BKD. Silakan diklik, kemudian nanti akan diarahkan untuk memilih periode BKD. Di sini silakan dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa klik lanjut. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini halaman untuk pejabat pengesahan penilaian BKD. Silakan Bapak Ibu melakukan pengubahan data dengan mengklik tombol berwarna orange sesuai dengan data yang ingin diubah ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan di sini data-data yang diperlukan yaitu jabatan pengesah, nama pengesah, NIP dan juga kota dari pengesah. Kemudian setelah informasinya lengkap, silakan klik simpan. Selanjutnya, setelah ini semua dilakukan, silakan untuk mengatur penugasan untuk asesor. Nah, ini untuk periode BKD selain dari PTN. Jadi, ini akan berlaku untuk PTS, PTA, dan juga PTKL. Jadi, setelah periode BKD dilengkapi dan dibuka oleh LL Dikti atau kementerian masing-masing, silakan PTS, PTA, PTKL untuk melengkapi pengatur pejabatan pengesah. Jadi menunggu untuk dibukakan terlebih dahulu. Nah, catatannya di sini jika periode BKD belum muncul, silakan Bapak Ibu untuk menghubungi LL Dikti atau kementerian masing-masing untuk dibantu untuk dibuka periode BKD-nya. Jadi jangan lupa untuk menghubungi LL Dikti atau kementerian masing-masing. Oke, selanjutnya adalah untuk penugasan asesor BKD. Jadi di sini kriterianya adalah asesor harus memiliki NIRA dan lulus dalam penyamaan persepsi dan uji kompetensi dan juga keterampilan sesuai dengan PO BKD tahun 2021. Asesor harus memiliki jabatan fungsional dan jenjang didik lebih tinggi ataupun setara dengan dosen yang akan dinilai. Jadi ini sesuai dengan Kepdirjen Dikti nomor 12 tahun 2021. Ini jabatan fungsionalnya itu terdiri dari 4 tingkatan. Jadi ini sesuai dengan dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu AA atau asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala, terakhir adalah profesor atau guru besar. Yang ketiga syaratnya adalah asesor sudah aktif di unit BKD internal pusat. Nah, dari 3 kriteria ini jika sudah terpenuhi, Bapak Ibu silakan untuk menugaskan asesor ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki peran yang sama seperti tadi, jadi unit BKD internal di perguruan tinggi, kemudian masuk layanan BKD dan pilih peserta BKD. Nah, setelah masuk, silakan pilih periode BKD yang sedang berjalan, kemudian klik lanjut. Nah, ini nanti akan muncul daftar program studinya ya Bapak Ibu. Silakan dipilih daftar dosen dan asesor di prodi yang akan ditugaskan. Silakan diklik tombol berwarna hijau. Kemudian nanti akan muncul daftar dosennya. Silakan dipilih
dosen yang akan ditugaskan dengan mengklik tombol berwarna orange atau penugasan asesor. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih 2 asesor yang akan ditugaskan untuk 1 dosen. Di sini dipilih, jadi asesor pertama perguruan tingginya dari mana, kemudian nama asesornya siapa, kemudian yang kedua juga asesornya dari PT mana, kemudian nama asesornya siapa. Setelah ditentukan, silakan untuk klik simpan penugasan asesor. Nah, catatannya di sini adalah apabila pemilihan asesor tidak dilengkapi, proses penyimpanan penugasan asesor tidak dapat dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pemilihan untuk keduanya. Nah, di sini unit BKD internal dapat memilih asesor internal maupun eksternal dari menu di halaman ini. Jadi tidak perlu melakukan di halaman yang terpisah. Jadi sudah terpusat di sini. Kemudian unit BKD internal juga dapat melihat langsung asesor internal dari perguruan tinggi sendiri maupun asesor eksternal. Jadi di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu untuk asesor internal maupun asesor eksternal. Nanti akan muncul di sini. Kemudian ketika memilih PT, Anda akan melihat asesor dari PT tersebut untuk yang memenuhi ketentuan. Jadi asesor yang tersedia adalah yang sudah eligible atau memenuhi ketentuan untuk ditugaskan sebagai asesor. Seperti yang tadi ya, syarat-syarat yang ditentukan untuk eligible sebagai asesor BKD. Nah, jika PT yang tidak memiliki asesor, di dalam PT-nya tidak ada asesor yang memenuhi ketentuan, akan ada teks seperti di yang kotak merah ini Bapak Ibu. Ini tandanya tidak tersedia asesor yang memenuhi syarat. Nah, jika asesor ini tidak bisa dipilih, silakan untuk memilih asesor yang lain yang tersedia. Nah, penting untuk diingat, jika asesor sudah menyimpan penilaiannya, berarti penugasan asesor tidak dapat diubah. Jadi ini prosesnya hanya bisa dilakukan 1 kali. Ketika disimpan tidak dapat diubah. Oke, selanjutnya alur untuk penilaian asesor BKD. Jadi silakan Bapak Ibu ini bisa dilihat ya, masuk ke layanan BKD, kemudian klik asesor BKD, pilih periodenya yang bisa dengan periode yang sedang berjalan ataupun periode sebelumnya. Jadi silakan dipilih, nanti Bapak Ibu dapat melakukan penilaian. Nah, ini cara untuk membuka validasi beban kerja dosen untuk unit BKD internal. Jadi apabila dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian belum melakukan penyimpanan secara permanen, dosen dapat mengubah lampiran BKD ini dari bentuk PDF sebelumnya menjadi tautan atau link secara mandiri. Namun jika dosen sudah melakukan penyimpanan secara permanen, untuk rekap BKD-nya membutuhkan bantuan dari unit BKD internal untuk membuka validasi. Sehingga dosen dapat mengubah formatnya dari PDF menjadi bentuk tautan. Caranya adalah sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu BKD internal untuk masuk ke dalam Sister dengan peran unit BKD internal di PT, kemudian masuk layanan BKD dan masuk ke peserta BKD. Nah, ini akan muncul periode BKD-nya, silakan dipilih. Kemudian nanti akan muncul seperti di tampilan 4 ini akan ada daftar. Silakan Bapak Ibu memilih mana program studi yang akan dibukakan validasi BKD-nya. Ini diklik di tombol yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kemudian pilih dosen yang akan dibukakan validasi BKD-nya dan klik icon gembok. Ini nanti akan muncul daftar nama dosen. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol gembok untuk membuka validasi dari dosen program studi tersebut. Jika sudah dibukakan, dosen dapat melakukan pengeditan untuk dokumen. Nah, ini selanjutnya adalah pengesahan BKD. Jadi setelah laporan BKD sudah dinilai, unit BKD internal dapat melakukan pengesahan BKD dosen. Caranya adalah silakan masuk ke layanan BKD, kemudian pilih peserta BKD. Nah, ini akan muncul rekap, kita pilih di sini ya, rekap rekap laporannya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dipilih klik tombol berwarna hijau yang sebelah kanan. Ini untuk melakukan pengesahan
penilaian final. Seperti itu. Kemudian akan muncul di sini, silakan diperiksa Bapak Ibu data-datanya. Jika sudah pasti, silakan klik tombol berwarna biru untuk sahkan penilaian final. Akan muncul pop-up notif seperti di sebelah kanan, ya sahkan penilaian. Nah, ini jika ada kebutuhan untuk mengubah laporan BKD yang sudah disahkan, unit BKD dapat menghapus pengesahan yang sudah dilakukan ya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, masuk ke layanan BKD, pilih peserta BKD, kemudian klik tombol yang hijau juga seperti tadi Bapak Ibu untuk rekap laporan. Kemudian nanti akan di sini jika sudah disahkan akan muncul pilihan ya. Ini sudah disahkan, yang bawah ada hapus pengesahan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengklik tombol berwarna merah hapus pengesahan. Nah, ini selanjutnya untuk melakukan pencetakan dari LKD. Bagaimana caranya? Masuk seperti tadi Bapak Ibu, silakan masuk ke rekap BKD, kemudian di sini ada data rekapitulasi LKD untuk seluruh dosen pada periode terkait ya. Bapak Ibu silakan diklik di sini data rekapitulasi. Kemudian catatannya di sini adalah ada beberapa format dokumen yang Bapak Ibu bisa unduh dari Excel, CSV maupun PDF. Nah, ini nanti akan muncul Bapak Ibu. Nah, silakan dicetak yang akan ditandatangani oleh pengesah atau pimpinan PT. Nah, catatannya adalah jika dalam perguruan tinggi itu ada banyak dosen yang melakukan pelaporan, silakan untuk melakukan pengunduhan satu persatu. Ini nanti akan muncul contohnya ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah nanti akan muncul Bapak Ibu yang perlu dipastikan adalah di sini halaman tanda tangan untuk pimpinan PT. Ini harus ditandatangan basah, kemudian di-scan menggunakan scanner atau secara tampilannya jelas ya Bapak Ibu. Kemudian di sini setelah ditandatangani dilakukan pengunggahan di bagian unggah pengesahan pimpinan. Silakan di sini nanti ada tombolnya unggah pengesahan pimpinan. Silakan Bapak Ibu masukkan filenya, kemudian dipilih bahwa setuju untuk melakukan pengunggahan. Catatannya di sini adalah jika ada lebih dari satu lembar yang dapat dicetak, halaman tanda tangan ada di file paling terakhir dan di halaman terakhir. Ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu.